Salah satu dari hambatan besar pertumbuhan Syiah di Indonesia itu adalah stigma yang kuat bahwa kita adalah orang-orang yang bekerja untuk kepentingan di luar Indonesia dan berafiliasi kepada negara lain. Tuduhan yang sangat sensitif dan sangat berat sebetulnya itu. Dan hal itu kita yakin dimunculkan oleh pihak-pihak yang mungkin secara sederhana melihat kronologi pertumbuhan Syiah di Indonesia dan kapan kemunculan Syiah di Indonesia, yang jarang diketahui oleh banyak pihak itu adalah bahwa benih-benih Syiah itu sudah ada di Indonesia sejak awal kemerdekaan, bahkan sebelum itu, ya kan, dalam bentuk praktek-praktek, tradisi-tradisi yang bahkan oleh beberapa tokoh kita nyata-nyata disebutkan sebagai bersumber dan bermuara dari Syiah, ya kan. Tidak jarang, saya tidak perlu menyebut nama, tapi tokoh-tokohnya cukup dikenal yang menyebutkan bahwasanya praktek seperti maulid itu berasal dari Syiah. Kemudian bahkan pelaksanaan kegiatan seperti tahlilan malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40 itu juga berasal dari Syiah. Tawasulan dengan Rasul, Fatimah, Ali, Hasan, Husain yang disuarakan di langgar-langgar itu dari Syiah. Dan banyak lagi tradisi-tradisi lain yang oleh tokoh-tokoh besar kita dikatakan bahwasanya itu semua dari Syiah. Bahkan ada yang mengklaim bahwasanya bahwa kami itu sebetulnya secara kultur Syiah, minus kepemimpinan saja, bahwa kami nggak punya kepemimpinan. Itu banyak yang menyuarakan begitu. Tokoh-tokoh kontemporer, tokoh-tokoh yang sekarang masih hidup juga jelas-jelas menyatakan betapa pengaruh pemikiran dan tradisi Syiah di Indonesia. Nah, sebagian orang tidak melihat fakta itu, meringkas sejarah Syiah hanya pada fenomena revolusi Islam Iran yang terjadi pada tahun 1979, dan kemudian pengaruh Syiah menjadi mengalami eskalasi dan percepatan, ya kan, di mana banyak kemudian orang tertarik kepada ajaran ini dan menjadi Syiah. Dan kemudian karena peristiwa 79 ini dikatakan bahwasanya fenomena Syiah di Indonesia itu berasal dari Iran dan berafiliasi ke Iran. Ini menurut saya hasil telaah yang sepenggal tentang Syiah di Indonesia. Padahal kita bisa pastikan bahwa tradisi seperti tabut, hoya, hosen mustahil itu bukan dari Syiah. Mustahil kalau bukan dari Syiah, ya kan. Begitu juga beberapa praktek yang bahkan diakui oleh komunitas yang melakukannya, yang melaksanakannya, seperti maulid, tahlil dan seterusnya, dikatakan bahwasanya itu dari Syiah. Kalau kalian pernah dengar Pak dari Agus Sunyoto, Ketua Lesbumi PBNU, beliau lebih ekstrim lagi, mengatakan sekian banyak tradisi yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia semuanya berasal dari Syiah. Bahkan sebagian tokoh yang kita agungkan yang berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia itu mereka juga Syiah, dan itu fakta, ya kan. Cuman kembali lagi bahwa Syiah hadir dalam bentuk kultur-kultur, tradisi-tradisi yang tadi ditanyakan apakah kita melanjutkan hal yang seperti itu atau tidak. Yakin, pasti kita mengapresiasi dan meyakini hal seperti itu. Tinggal kulturisasi itu kan butuh proses yang tidak pendek, ya, butuh waktu, butuh upaya yang terus-menerus. Kita melakukan hal itu umpamanya ketika kita menyelenggarakan kegiatan seperti Asyura dengan renungan-renungan yang di backgroundi dengan latar musik model Jawa yang syahdu dan penuh kesedihan. Itu kita lakukan yang seperti itu dalam rangka peringatan Asyura pun bisa menjadi bagian dari tradisi kita sesuai dengan kecenderungan kita sebagai rakyat Indonesia. Upaya itu ada, keyakinan untuk melakukannya besar sekali, meskipun itu butuh usaha yang tidak sedikit. Tapi kita meyakininya dan kita mengupayakannya. Dan kita yakin bahwa apa yang menjadi kultur Syiah adalah sesuatu yang sangat match dengan bangsa ini, sehingga
dengan mudah bisa diserap, dengan mudah bisa dilakukan oleh bangsa ini. Syiah sebagai momok, Syiah sebagai kekuatan revolusioner yang siap menumbangkan negara-negara dan seterusnya, itu bagian dari setting musuh yang ingin menciptakan perseteruan dan perselisihan antara umat Islam.